Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin, khususun musannif hadal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa khususun ila Syekh wa masayyihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tanbihul Mukhtarin, yaitu pengingat bagi orang-orang yang tertipu. Kitab ini bisa menjadi rujukan bagi orang-orang yang belajar tasawuf dan tarekat, supaya dalam proses belajarnya itu bisa mendapatkan guru atau pembimbing yang benar dan juga mendapatkan penjelasan ilmu yang benar. Sebab banyak orang yang tertipu. Karena itu kitab ini sangat membantu kita untuk memahami mana kriteria guru yang dapat kita jadikan sebagai pedoman, mana yang tidak, terlebih terkait dengan guru pembimbing rohani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kemarin sudah menyampaikan yang pertama, pentingnya dalam belajar ilmu tasawuf dan tarekah harus mulazamatul kitab was sunnah. Harus berpegang teguh pada kitab Al-Quran dan sunnah. Ini enggak boleh tidak. Kemudian yang kedua, tidak boleh orang yang belum memiliki kemapanan ilmu, belum tabakhur ilmi, belum menguasai betul peta keilmuan atau disiplin keilmuan, kemudian memberikan irsad, petunjuk kepada orang umum atau kepada orang-orang yang ingin menuju Allah. Ini oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani diingatkan betul. Wala yatasaddaru ahaduhum lil irsad. Tidak boleh seseorang untuk menyampaikan petunjuk. Petunjuk ini maksudnya bimbingan ilmu.
illa ba'da tabakhurihi, kecuali setelah dia menguasai, mendalami betul, menjadi ahli betul fi ulumi syariah al-mutahharah, di dalam ilmu syariat yang suci. Ya, yang suci ini ilmu syariat yang tidak kecampuran dengan hawa nafsu. Jadi benar-benar masih ori, merujuk pada bimbingan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat yang meliputi aspek zahir dan syariat yang meliputi aspek batin. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya kita sebagai salik atau orang yang belajar ilmu tasawuf juga diperbolehkan di dalam majelis munadharah, ya, majelis ilmu, untuk berpegang pada hujjah qati'ah, hujjah yang memiliki argumentasi yang kokoh, ya, dan juga memiliki keunggulan ar-rajihah al-wadihah yang jelas. Ya, dalam hal ini kalau kita belajar tasawuf, tarekat, yang merujuklah pendapat-pendapat ulama-ulama yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Contoh misalkan soal keilmuan tasawuf, ya bisa merujuk pada karya, ya, Syekh Imam Ghazali, kemudian juga bisa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Abdul Karim As-Singkili, dan juga ulama-ulama lain yang diakui memiliki kepakaran dan kekokohan argumentasi dalam ilmu tasawuf. Begitu juga dalam hal ilmu thariqah. Kita juga harus bisa berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh para tokoh-tokoh thariqah yang memiliki reputasi baik dalam sejarah, ya, tidak ada penyimpangan, ya, seperti Syekh Junaidi Al-Baghdadi, ya, dalam karyanya ada Risalatul Junaid, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, tentu kalau kita merujuk kitab-kitab beliau, ya, harus didasari dengan kejujuran, ya. Jangan sampai kita mengutip pendapat beliau tapi beliau tidak mengajarkan, ya, apa yang dia maksud gitu. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sama sekali tidak mengajarkan, tapi makolahnya dijadikan rujukan untuk membenarkan pendapatnya. Nah, ini juga harus disertai dengan kejujuran di dalam mengutip pendapat seorang tokoh yang benar-benar tadi ajarannya ajaran yang mutahharah, yang suci, yang tidak ada hawa nafsu masuk di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, ini catatan-catatan dari pengajian kemarin supaya nanti nyambung dengan makalah yang akan dibaca pagi ini. Kemudian yang berikutnya, kalau kita merujuk pada pendapat-pendapat yang otoritatif, ya, seperti Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Bahauddin Anak-Sabandi. Nah, di sini Syekh Abdul Wahab Asy'ari mengutip pendapatnya Syekh Al-Junaid gitu. Beliau menjelaskan bahwa beliau, ya, dikenal sebagai bapak tasawuf. Rujukannya kitabuna, yakni Al-Qur'an. Rujukannya ya Al-Qur'an. Ini sebagai sayyidul kutub, induk dari segala kitab.
itu adalah Al-Quran. Jadi jangan sampai belajar tasawuf, belajar tarekat membelakangi Al-Quran. Karena oleh Syekh Junaidi, Al-Quran ini sebagai Sayyidul Kutub, rujukan semua kitab, bahkan semua para ulama juga memperkokoh argumentasinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Syekh Junaidi juga menyampaikan bahwa beliau mempraktekkan syariat-syariat yang sangat sharih, yang sangat jelas, sebagaimana syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya thariqatuna, thariqahnya Syekh Junaid, yakni thariqah ahli tasawuf, thariqahnya para ahli tasawuf, yaitu musyayyadatul bil kitab was sunnah. Jadi thariqahnya para pengamal tasawuf yaitu selalu merujuk kepada Alkitab dan Al-Sunnah. Maka seandainya ini Syekh Junaidi, bukan saya seandainya ada tokoh, ada orang yang mengajarkan tasawuf atau tarekat tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan juga tidak memahami makna-maknanya, la yasihul iqtida' bih, maka tidak boleh mengikuti orang atau tokoh yang seperti itu. Nah, ini jelas bagi para salik yang hidup di zaman modern dengan penjelasan dari Syekh Junaidi Al-Baghdadi ini kita punya pedoman, punya pegangan. Kira-kira kalau nyari guru kriterianya seperti apa? Apalagi ini guru berkaitan dengan membimbing ilmu tasawuf dan ilmu thariqah. Kok kelihatannya aneh-aneh, terus tidak sesuai dengan Quran dan hadis, bahkan berlawanan. Nah, ini oleh Syekh Junaid la yasikul iqtida, tidak sah untuk mengikuti orang tersebut. Gitu. Bagaimana kalau tetap mengikuti? Dipersilahkan aja. Kan wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Kalau mayyahdillah fawal muhtad, kalau dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Tapi kalau disesatkan, falang tajida, maka selamanya tidak akan menemukan waliyan mursida, seorang tokoh, seorang pemimpin, seorang wali mursidan yang bisa memberikan petunjuk. Jadi kalau ada orang dikasih tahu, dikasih masukan, kok tidak mau, sudah, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dengan mengutip pendapatnya bapak tasawuf yaitu Syekh Junaid, maka para salik generasi dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, pedoman-pedoman ini menjadi rujukan kita di saat kita sedang mengalami kegalauan mencari sosok pembimbing yang benar itu yang seperti apa. Gitu. Kemudian selanjutnya masih ada tambahan. Andai ada orang yang dia sebagai guru spiritual misal, kemudian dia bisa menunjukkan kehebatannya, bisa duduk bersila di atas awan,
Ini dengan kata lain menunjukkan kesaktiannya, ya. Bisa terbang, bisa duduk di atas awan, bisa jalan di atas air, ya. Dibacok tidak mempan, gitu. Terus juga bisa nyulap kertas menjadi duit, gitu. Kan fenomena ini sudah terjadi semua di Indonesia, ya. Ternyata ini sudah diberikan warning oleh Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Jadi jangan mudah tertipu kalau ada orang menunjukkan kesaktian, ya. Ini beliau menggunakan qad tarabba'a fil hawa. Nah, sedangkan makna kontekstualnya ini lebih luas, yaitu orang yang dia memiliki kesaktian, misalkan bisa terbang, ya, bisa jalan di atas air, ya. Kalau ini mungkin dianggap biasa. Yang menghebohkan itu kalau dia bisa menyulap kertas biasa menjadi duit. Nah, ini pasti akan banyak yang terpedaya. Ternyata kriteria seperti ini, ya, kalau dia ngaku sebagai pembimbing spiritual, fala ta'taqidu bih, jangan kamu yakini dulu orang tersebut, ya. Jangan kamu tergopoh-gopoh, terpesona, ya, terus pengen jadi muridnya, gitu. Jangan, gitu. Kenapa demikian? Nah, hatta tarau sun'ahu an indal amri, perlu dilihat, diuji bagaimana aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya. Bisa dilihat sejauh mana dia istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau dia seorang kiai, seorang syekh, seorang tokoh spiritual, ya paling tidak menunjukkan istiqomah ngimami santrinya, muridnya, ya, di dalam sholat 5 waktu. Itu. Kemudian istiqomah dalam zikirnya, istiqomah dalam riyadhah mujahadahnya. Tapi kok kalau dilihat, ya, sholat tidak pernah kelihatan, gitu. Terus juga kok suka nyerempet yang haram-haram, gitu. Seperti minum-minuman, ya, kemudian judi dan lain sebagainya, gitu. Lah, kalau ada indikasi seperti itu, ya, perlu diberikan catatan, ya. Kalau jelas indikasinya dia tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul, dia lebih mudah mengikuti hawa nafsu, ya. Contoh, ya, dia dengan gampang mudah meninggalkan perintah Allah, kemudian gampang melakukan maksiat, maka kalau ada ciri-ciri yang demikian, jauhilah. Karena ini bukan sosok pembimbing, ya, yang mengikuti keteladanan Rasulullah SAW dan ulama salafus sholih, ya. Kita bisa survei melihat, ya, bagaimana ulama-ulama yang salafus sholih, ya, mereka dengan istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan mereka bersungguh-sungguh, ya, di dalam melaksanakan riyadhah mujahadah. Kemudian berikutnya, fa in ra'aitumuhu mumtasinan li jam'il awawir ilahiyah mustami'an li jam'il manahi, itu. Kalau ternyata orang tersebut itu termasuk orang yang memiliki ketaatan, ya, setelah dicek, ditanya kiri kanan tetangga, oh iya, beliau itu setiap hari istiqomah ngimamin santri-santrinya, istiqomah
mimpin zikir santri-santrinya, istiqomah ya mimpin qiyamul lail santri-santrinya itu. Dan juga mustaniban li jami'il nawahi, dan menjauhi segala larangan, baik yang sifatnya itu ya haram atau syubhat ya, itu benar-benar dijauhi. Kalau ciri-cirinya demikian, fa'taqiduhu, maka yakinilah dia itu. Jadi kalau ciri-cirinya kok memenuhi syarat ini, fa'taqiduhu, yakinilah dia, waqtadu bih, dan ikuti dia. Gitu. Karena apa? Karena dia tertib di dalam menjalankan syariat, baik syariat lahir maupun batin, dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tersebut menjaga syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tersebut menjaga syariat Nabi, berarti secara otomatis ya beliau berada di bawah komando ya secara rohani ya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus berikutnya, wa in ra'aitumuhu yahulu bil awamir. Bagaimana kalau kita melihat orang atau tokoh yang ngaku sebagai guru tasawuf, guru tarekat atau guru spiritual kok melepas segala perintah Allah. Ya. Dan juga tidak menjauhi larangannya. Nah, apa dawuhnya Syekh Junaidi? Fastanibuhu, maka jauhilah. Jadi disuruh menjauh. Sebab kalau tidak menjauh, kita tidak siap, kita akan ngikutin, ya, akan mengikutin tadi, ya, tidak menjalankan perintah Allah dan juga tidak menjauhi larangannya. Nah, daripada nanti sudah masuk terperangkap sulit keluar, ya lebih baik fastanibuh, jauhilah. Itu sebagai cara untuk menyelamatkan diri. Intaha. Nah, terus baru masuk kepada pembahasan berikutnya. Kultu ini berarti yang bicara mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wa hadzal khalqu qad sara ghariban fi ghalibin fuqara'i hadzal zaman. Fasara ahaduhum yastami'u bi ba'di man laisa lahu qadamun fit thariq wa yatalaqqafu minhu kalimatin fil fana'i wal baqa' was-satr mimma la yushhidu lahu dhahir kitabun wala sunnah wa yalbasu lahu jubbatun wa yurakhi lahu adbatun ya wa yurakhi lahu adbatan ya. Nah, sekarang kita jelasin bahwa makhluk yang demikian ya, makhluk yang memiliki prinsip-prinsip tadi ya, itu qad sara ghariban ya, menjadi asing ya. Menjadi asing itu tidak banyak peminat. Kalau zaman sekarang tidak banyak followernya. Ditambah lagi tidak banyak yang subscribe gitu. Jadi manusia-manusia yang konsisten ini akan menjadi ghoriban ya. Fi ghalibi fuqara'i hadzal zaman. Ya, pada umumnya ya orang-orang yang fakir ya, orang-orang fakir di sini ya fakir ilmu, fakir akhlak ya, ditambah fakir dunia fi hadzal zaman, pada zaman ini. Kemudian fasara ahaduhum, maka menjadi salah satu di antara mereka
yastami'u bi ba'dhin, ya, salah satu, yang ahadun ini salah satu di antara mereka berkumpul bi ba'dhin dengan orang, ya, laisa lahu qadamun fit thoriq, berkumpul dengan orang yang dia tidak memiliki jejak-jejak orang yang menuju Allah, lahu thoriqun. Jadi orang di antara kita misalkan, ya, ini kan ahaduhum, salah satu di antara kita, kemudian berkumpul dengan sebagian orang yang tidak memiliki jejak-jejak sebagai ahli thariqah, ahli tasawuf. Nah, jejaknya itu bisa diketahui dari mana? Ya, bisa dilihat dari latar belakang pendidikannya. Oh, dulu dia ngaji dengan kiai siapa? Oh, belajar tasawufnya dengan siapa? Ngaji fikihnya dengan siapa? Ngaji ilmu alatnya dengan siapa? Terus ngaji thariqah misalkan, ikut thariqah, oh dia ikut thariqahnya dengan kiai siapa? Nah, kalau dalam sekarang itu jejak-jejak digitalnya itu kelihatan. Kenapa jejak digital? Ya karena zaman sekarang ini orang kesana kemari kan selalu diupdate gitu. Jadi itu disebut jejak digital. Nah, terus kalau dia tidak memiliki jejak keilmuan, ya tadi tidak pernah berguru, ya, tidak pernah nyantri, tidak pernah sekolah atau kuliah yang terkait dengan keilmuan ini, gitu. Apalagi ini berkaitan dengan ilmu tasawuf dan thariqah. Terus berikutnya wayat talaqafu minhu kalimatin, ya. Dan kemudian, ya, dia menelan minhu darinya kalimatin, beberapa kalimat. Maksudnya ya ini tokoh yang tidak ada jejak sebagai seorang ahli thariqah, ya, karena dilacak, oh dia dulu baiat thariqahnya dengan siapa, gurunya mutasil atau mungkotik, sanadnya nyambung atau tidak, gitu. Terus perilakunya dalam syariat lahir batin bagaimana, nah, ini yang disebut man laisa lahu qadamun fit thariq, nggak ada jejak sebagai seorang salik. Terus dia hanya sekedar mencomot ucapan-ucapan sufi, gitu. Ya, karena sekarang kan buku-buku sufi banyak dijual. Membaca karyanya Rumi misalkan, Jalaluddin Rumi. Nah, terus disampaikan kepada muridnya. Kemudian baca lagi buku Syekh Ibnu Arabi misalkan. Tidak dipahami secara utuh, tapi dicomot. Jadi hanya comot-comot aja, tidak memahami secara utuh baik konteks, ya, dari sisi teks dan konteksnya, ya, terutama fil fana, dalam persoalan fana, wal bako dan bako, wasathi. Sathi itu ucapan-ucapan yang keluar seperti ucapan al-halaj, ya, an al-haq itu. Kemudian ucapan Syekh Abu Yaid al-Bustami wa ma bi jubati ilallah, ya. Ucapan-ucapan yang menyalahi syariat atau ucapan-ucapan hakikat yang didzohirkan. Nah, itu namanya sath itu. Jadi artinya dia pengen gaya gitu. Pengen nampak
gaya bahwa saya ini belajar ilmu hakikat. Padahal dia tidak memahami teori keilmuan tentang fana itu seperti apa. Kemudian proses perjalanan ya dari awal ya dari mubtadi sampai bisa merasakan fana seperti apa juga tidak ngerti. Begitu juga soal baqo. Dia juga tidak paham teorinya. Kemudian keluarlah kata-kata yang menghipnotis orang gitu. Mimma la yushitu lahu zahiru kitabin wala sunnah. Dan teori-teori yang dia sampaikan itu tidak sesuai atau tidak pas ya, dengan zahir kitab dan sunnah. Artinya kalimat-kalimat yang dianggap itu kontroversial gitu ya. Terus supaya orang tahu bahwa saya ini orang hakikat gitu. Wa yalbasu lahu jubbatan. Nah, ditambah lagi aksesoris lain gitu. Ngomongnya soal fana, baqo, sate gitu. Tapi dia nggak ngerti rujukan argumentasinya, Qur'annya, ayat Qur'annya mana, hadisnya mana, makalah para sufi mana, nggak ngerti gitu. Ditambah lagi, ditambah aksesoris. Wa yalbasu lahu jubbatan. Memakai jubah. Ya. Jubah. Wa yurahi lahu adbatan. Ya, dia menarik apa ini surban ya, surban yang ada di punggung ini. Jadi pakai jubah kemudian surban ditambah gamis. Jadi ini maksudnya dia menjadikan itu sebagai aksesoris supaya menarik orang lain ya, supaya terpesona. Oh iya, dia sufi besar gitu. Lihat tuh pakaiannya jubah, pakai udeng-udeng gitu ya. Terus gamis, terus pakai surban gitu. Nah, kriteria seperti ini ya, ini oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini perlu diwaspadai gitu. Ini perlu diwaspadai karena dia tidak berposisi sebagai seorang guru rohani yang sesungguhnya. Dia tidak dalam posisi ya, sebagai seorang pembimbing yang sesungguhnya, tapi dia hanya bermanis-manis dengan kalimat yang mana dia tidak memiliki kemampuan ya di dalam berargumentasi dengan dalil Al-Quran, hadis dan maqalah para sufi. Ditambah hanya menggunakan aksesoris ya, supaya nampak kelihatan ya, wah gitu, mempesona dari sisi lahiriah. Lah yang demikian ini oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, jangan mudah tertipu kita. Itu. Karena yang sufi yang hakiki ya, itu tidak pernah menampilkan diri secara aksesoris ya. Dia tidak mau tasonu. Tasonu itu kalau bahasa Jawanya gawe-gawe gitu. Ya dia apa adanya gitu. Malah kalau disuruh pakai
jubah, sorban agak malu. Kenapa malu? Ya merasa ilmunya belum apa-apa dan tidak merasa jauh dari ilmunya para masyayikh itu. Nah, inilah adab yang hakiki. Sementara tadi ya, yang tanda kutip dia tidak memiliki basic keilmuan, kemudian tampil dengan mempesona, ya ini oleh Syekh Abdullah Basya'roni, ya ini yang perlu diwaspadai karena dia bukan ya sebagai pembimbing yang hakiki. Ini kalau diikuti ya banyak orang yang tertipu. Itu. Nah, karena di Indonesia ini beda dengan di Timur Tengah ya. Kalau di Indonesia ini kalau sudah pakai surban, jubah itu kalau di pesantren itu yang berani pakai itu kan hanya kiai-kiai yang zuhud, yang warok gitu ya. Kalau santri-santri itu ya sekalipun ilmunya itu sudah tabakhur, semua kitab itu sudah dikuasai, tapi dia suruh pakai kayak begitu malu dengan gurunya, malu dengan dirinya. Ya akhirnya tampil apa adanya. Ya tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Dia lebih jujur dengan dirinya sendiri. Itu. Kalau di Timur Tengah ya, orang-orang yang pakai pakaian surban juga. Saya pernah menyaksikan ketika di Mesir ya, pagi-pagi jalan lewat pasar. Malam jalan-jalan lewat sebuah pasar. Ya, karena dalam pikiran saya bahwa orang yang memiliki pakaian surban jubah itu kalau di Indonesia ya pasti dia ulama besar, ini dalam pikiran saya, dan itu saya yakini, pegangi gitu. Karena yang berani pakai pakaian itu ya orang-orang yang punya kualitas baik lahir maupun batin. Ternyata di zaman sekarang terjadi perubahan. Orang awam pun yang dulunya itu nggak pernah ngerti Islam, baru kenal Islam, terus dengan PD-nya pakai jubah, pakai surban gitu. Nah, ketika ditanya ilmunya, ya nggak ada keluar ilmu karena nggak ada isinya, gitu. Nah, di Mesir tadi yang saya cerita, jalan-jalan melihat di pasar orang pakai surban, jubah, ya, saya kaget, wah ini pasti ulama besar. Setelah saya ikutin, ya maaf, ternyata beliau pekerja di pasar itu ngangkut barang-barang yang datang dari mobil, jadi kuli angkut. Saya kaget loh, oh ternyata kuli angkut ya. Baru saya sadar, oh ya ini di Mesir. Artinya orang Mesir menggunakan pakaian seperti itu ya dianggap pakaian biasa, ya pakaian harian lah gitu. Nah, ditambah lagi waktu saya ziarah di makamnya Syekh Ibnu Athilah As-Sakandari gitu. Selesai ziarah juga sama. Ada seorang yang sama pakai surban jubah gitu, terus pakai udeng-udeng gitu. Tapi membawa keledai. Kelihatannya dari kalau sini sawah atau dari perkebunan. Ternyata di sini orang ke sawah, orang ke pasar pakaiannya seperti itu. Nah, dalam hal konteks sosialnya ini beda. Ya, kalau di Indonesia, ya, kalau di dunia pesantren atau di dunia torekoh, nah, itu pasti bisa dipahami bahwa yang berani pakai pakaian itu orang yang secara ilmu lahir batin itu sudah mumpuni. Tapi di Indonesia setelah tahun 2000 ke atas, 2010 ke atas terjadi ya proses perubahan. Orang-orang yang baru kenal Islam, masuk Islam, atau orang yang baru sadar berislam itu sudah pakai
akan seperti itu. Sehingga sekarang susah bedain mana yang orang yang alim benar yang tidak. Gitu. Karena yang enggak alim menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Maka kriteria yang dibuat oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang mengutip pendapat Syekh Junaidi itu adalah kriteria yang berkaitan dengan kualitas keilmuan. Itu maka jangan terpesona dengan tampilan-tampilan lahiriah tadi. Kalau kita terpesona tampilan lahiriah, ya pasti suatu saat itu akan ketahuan. Misalkan dia pakai pakaian udeng-udeng, gitu. Terus suatu ketika suruh baca ayat Al-Quran, belepotan, tajwidnya berantakan. Nah, belum dalam memahami masalah istinbatul hukmi, belum memahami usul fiqh, belum memahami ilmu balaghah dan lain sebagainya. Maka di situ akan ini kualitasnya. Dan ini juga terjadi pada zaman Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ya. Summa yusafiru ila biladil Rum masalan, kemudian dia pergi ke sebuah kota. Wa yadharu as-sumtu wal ju', dan dia menampakkan ya as-sumtu yaitu pendiam, wal ju' dan lapar. Jadi menampilkan, wa yadharu itu menampilkan dia pendiam biar kayak benar-benar kiai gitu ya. Terus nampak menunjukkan perutnya lapar, sedang riyadhah gitulah gitu. Padahal ini sesungguhnya hanya pura-pura, maaf tanda kutip, modus saja gitu ya. Fayatlubu lahum martaban. Sesungguhnya yang dia maksud supaya mencari simpati kepada publik. Oh iya, itu syekh besar itu. Lihat tuh beliau bisa menjaga lesannya gitu kan. Beliau bisa nampak tidak banyak makan gitu. Padahal yang sesungguhnya fayat lubulahu martaban. Dia mencari simpati, kedudukan hati di para pengikutnya. Kemudian wa yatawassalu bil wazara. Ya, dengan tampilan seperti itu, ternyata ada target supaya dapat simpati dan bisa menghantarkan kepada wuzara. Wuzara itu para menteri, wal umara itu para pemimpin gitu. Supaya apa? Para penguasa mulai dari presiden, DPR itu tertarik untuk sowan gitu, untuk datang gitu. Fi dzalika farubbama ratabu lahu syai'an gitu. Fasara ya'kul minhu haraman fi batnihi. Likaunihi ahduhu bina'u talbis alal wulah wa tiqatihim fihi shalah. Nah, ini menarik kalimatnya. Maka orang yang pura-pura demikian ini kemudian sampai membuat orang simpati, ya, terutama ada orientasi para pejabat, para menteri, para penguasa itu simpati, ya. Kemudian akhirnya dia mendapatkan sesuatu, fasara ya'kul min haraman. Maka apa yang dia makan istilahnya ya oleh-oleh dari para wuzara dan umara, dari penguasa, ya'kulu minhu haraman, ini bisa menjadi haram. Kenapa? Karena dia menipu orang. Ya, dia menampilkan diri seolah-olah seperti ulama, sesungguhnya dia bukan ulama. Nah, ini fasara ya'kulu minhu haraman fi batnihi. Ya, dia makan barang yang haram di dalam perutnya. Likaunihi akhduhu bina'u talbis alal wulah. Dia mengambilnya karena dengan cara menipu tadi, ya, nyari simpati, ya, cara-cara inilah ya yang membuat orang yakin bahwa ini adalah orang yang baik, ini adalah syekh besar, ini adalah orang yang soleh gitu. Wah, ini adalah pokoknya ya dengan embel-embel macam-macam lah.
Itu. Wa qad daqula alayya minhum wahidun fasara yakhuduru bi ghairi ilmin wala dzauqin wil fana. Dan telah masuk kepadaku salah satu dari mereka. Nah, ini baru ketahuan siapa dia di sini. Fasara yahudu bi ghairi ilmin. Nah, ternyata orang tersebut bi ghairi ilmin, orang yang tidak memiliki keilmuan. Ya, tampilannya kayak ulama tasawuf thariqah, tapi ilmu thariqah enggak paham, ilmu tasawuf yo enggak paham. Kitab-kitab tasawuf juga enggak paham. Itu. Waladaukin dan juga tidak pernah merasakan kenikmatan ilmu-ilmu tasawuf dan thariqah. Kenapa? Ya enggak pernah zikir, ya enggak pernah riyadhah mujahadah. Yang ilmu enggak ada, zikir enggak pernah, riyadhah mujahadah enggak pernah, ya mau merasakan dzuk dari mana? Itu. Jadi wala daukin fil fana wal baqa. Di dalam merasakan fana dan baqa. Jadi enggak ada ilmu apa-apa, hanya tampilannya tadi mempesona. Wa ma'ahu jama'atun. Wah, ini wa ma'ahu dan beserta orang tersebut, ya terserah lah apakah ini syekh atau pura-pura syekh gitu. Jama'atun, dia memiliki jamaah, pengikut ya taqidunahu, yang meyakini orang tersebut. Wah, ini benar-benar syekh mursyid kamil mukamil ini gitu kan. Wah, lihat nih pakaiannya, lihat ini kan. Apalagi tadi ditambah dia punya ilmu kesaktian dikit-dikit gitu. Ya. Akhirnya ya taqidunahu. Murid-murid terpesona. Ketika salah satu misalkan secara keilmuan, beliau ditanya soal masalah keilmuan terus gak bisa jawab. Ya karena gak punya ilmu. Tapi murid tetap ya taqidunahu. Oh, dia hanya tawadhu gitu. Gak mau menampilkan ya orang yang berilmu gitu. Jadi logika murid ini sudah terpedaya gitu. Sehingga ketika ada penyimpangan syariah, oh itu khawarikul adah beliau gitu. Ya beliau nampaknya nggak sholat, tapi beliau sholatnya ada di Masjidil Haram. Ya sudahlah, terserah suka-suka sampean lah gitu. Jadi murid yang tidak memiliki nalar kritis, istilahnya membabi buta, ya sudah babi tambah buta ini kan. Karena ya taqiduhu tadi. Ya, ini Syekh Abdul Wahab ini mengajari kita untuk menggunakan nalar yang kritis. Gitu. Terus suatu hari fawadhu bani ayyaman faqudulahu, suatu hari ketemu dengan yaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Faqudulahu, aku berkata yauman, suatu hari, fama surutul wudu wassalah gitu kan. Baru deh ketahuan ini kan. Jadi ini ulama yang pura-pura pakai sorban, pakai jubah, pakai udeng-udeng. Mungkin tasbihnya ya juga tasbih yang gede-gede gitu kali ya. Terus pakai siwak lagi kan, tambah mempesona. Terus jidatnya agak diitemin, wah semakin sempurna ini. Ketemu dengan yang ulama sufi yang beneran, yang ori, ini KW, ini ori. Terus Syekh Abdul Wahab Asy'arani bertanya, fama surutus sholat, apa syaratnya sholat? Apa syaratnya wudu? Mahya, apa itu? Qala, ya, dia menjawab, ma qara'tu syai'an fil ilmi. Aku tidak pernah baca apa-apa soal ilmu. Ngaji enggak pernah, berguru enggak pernah. Gitu kan. Akhirnya kan sedih lihat murid-muridnya tadi. Dia meyakini, dianggap ini sebagai orang tokoh spiritual yang hebat, ya, dengan segala variasinya, ya, macam-macamnya. Ternyata ketemu ulama yang ori, teruji kualitas keilmuannya,
baru dia menyampaikan. Ya kan di hadapan beliau nggak bisa bohong gitu. Baru menyampaikan, aku nggak bisa apa-apa karena aku nggak pernah belajar. Jadi bagaimana mungkin orang yang nggak pernah belajar di pondok, di pesantren, atau dia belajar soal keilmuan tentang ilmu-ilmu keislaman gitulah. Tapi dengan tampilan yang mempesona itu ternyata banyak orang yang tertipu di situ. Qala maqartu say'an fil ilmi. Akhirnya ya terbukti aku tidak pernah belajar sesuatu. Lah, terkait dengan masalah ini fakta ya. Kejadian di salah satu provinsi di Sumatera. Itu ada tokoh yang mengaku tokoh spiritual. Terus tokoh ini juga aneh-aneh. Pokoknya dia merasa mendapatkan ilmu itu langsung dari Allah. Jadi nggak ngelewatin siapa-siapa lagi. Terus akhirnya ya dengan hawa nafsunya bikin ajaran yang aneh-aneh. Salah satunya ajaran yaitu haji tidak perlu ke Mekah. Cukup di tempat saya gitu. Karena dia juga punya tadi kesaktian-kesaktian yang ditunjukkan dan oleh pengikutnya dianggap itu karomah sehingga orang berduyun-duyun. Nah, karena ajaran ini meresahkan di wilayah ya Sumatera ini, kemudian akhirnya dilaporkan di MUI, terus sampai diproses pengadilan. Ya, ini di wilayah daerah Jambi ini. Ini cerita yang saya peroleh ya ketika saya menjadi tim peneliti di MUI. Kemudian masuk pengadilan. Terus ketika disidang oleh hakim, ya karena background keilmuannya itu memang ya orang sudah paham dia ini nggak punya background keilmuan, mondok nggak pernah, cuma dia ya agak sakti gitulah. Terus dibungkus dengan spiritual tadi, banyak yang terpesona. Kemudian ajaran yang aneh-aneh itu dianggap wah itu khawarikul adahnya. Nah, ketika di pengadilan diuji oleh hakim, suruh membaca Al-Quran. Ternyata belepotan, ya karena nggak pernah ngaji. Ya, ini fakta. Jadi apa yang terjadi di provinsi ini dengan kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'ari ini terjadi. Ini salah satu fakta di lapangan bahwa orang-orang yang sering menggunakan atribut spiritual dan sebagainya kemudian ditunjukkan kesaktian, tapi background keilmuannya tidak ada. Ini mendekati kepada ya tipu daya gitu. Jadi ketika diminta hakim baca Al-Quran tidak bisa. Ya dia jujur, saya nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok. Itu akhirnya ajaran ini dilarang, kemudian MUI mengeluarkan fatwa terhadap ajaran ini karena ya sudah mulai menyimpang. Padahal kalau dilacak ya itu dia sebenarnya generasi sebelumnya itu masih bagus karena mengikuti thariqah yang muktabaroh. Tapi karena dia ini tidak punya basic, generasi yang tidak punya basic keilmuan, kemudian ditambah dia lebih cenderung kesaktian, akhirnya ajarannya mulai belok dan jauh dari ajaran yang sesungguhnya. Jadi persis apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul. Dan juga banyak masih di Sulawesi juga ada, di beberapa daerah lain juga ada kasus-kasus seperti ini. Masuk di Jawa juga ada yang menghebohkan itu. Ya. Kemudian fakutullahu ya ahi. Terus disampaikan inna tashihal ibadah ala dhuhiril kitab was sunnah amrun wajibun bi ismail muslimin. Kemudian diingatkan sesungguhnya membenarkan ibadah
secara zahir merujuk pada kitab dan sunnah itu perintah wajib bagi seluruh yang sudah disepakati oleh umat Islam. Barang siapa waman lam yakfur bainal wajib wal mandub, barang siapa yang tidak bisa memisah antara yang wajib dan yang sunnah, wala bainal haram wal makruh, ya, dan antara yang haram dan makruh, pauwa jahilun, maka dia bodoh. Jadi kalau ada orang ngaku tokoh, apalagi ini tokoh spiritual, nggak bisa membedakan antara wajib dan yang sunnah, antara yang haram dan yang makruh, pauwa jahilun, maka orang ini sesungguhnya bodoh. Wal jahil, dan bermula orang yang bodoh, la yajuzu, tidak boleh apa al idda'u ngikut bihi. Jadi kalau dia sudah jelas orang bodoh, ya tidak boleh kita ikut dengan tokoh yang seperti ini. La fi tariqid dhahir, bukan sebatas di dalam jalan yang sifatnya zahir. Wala fi tariqil batin, dan juga tidak boleh ikut, ya, baik di dalam thariqah yang sifatnya zahiriyah maupun dalam thariq jalan wilayah batin, wilayah spiritual. Kenapa? Ya nggak ada ilmu. Wilayah zahir fikih, yang dia fikih nggak paham. Wilayah batin ngaji tasawuf tarekat nggak pernah, ngamalin nggak pernah, gitu. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai pembimbing ini. Fakhar sawalam yarid jawaban wangkot anni min dalikal yaum wa kana qad abadani syarran min su'i adzabihi. Ini kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Wasya'roni. Ternyata ya zaman sekarang saat ini juga terjadi apa yang pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Maka dengan mengkaji kitab ini kita ngerti guidance, ngerti petunjuk, ngerti kriteria siapa ulama yang bisa dijadikan sebagai pembimbing baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.